Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Hairani Nasution, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, Unit Kerja SMK Negeri 1 Barumun. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Desi Sukmayanti Harahap, merupakan rekan kerja guru pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan praobservasi. Assalamualaikum Ibu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wardah. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Desi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Ya Bu. Nah, jadi tujuan diadakannya percakapan praobservasi ini agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak murid Ibu di kelas nanti. Begitu ya Bu? Siap Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan observasi nanti Bu. Nah, yang pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Begini Bu Wardah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, pada pertemuan kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Di mana tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa harus mampu menjelaskan pengertian sikap dan perilaku wirausaha. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, siswa harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri sikap dan perilaku wirausaha. Baik Bu, jadi ada 2 tujuan Ya. pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan, di sini ada 2, yaitu untuk mengetahui pengertian sikap dan perilaku wirausaha, dan yang kedua, keterampilan, yaitu siswa harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri sikap dan perilaku wirausaha. Jadi ada 2, pengetahuan dan keterampilannya. Iya, baik Bu. Jadi 2 area pengembangan tadi, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas Bu. Rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, setelah siswa berdiskusi, nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Begitu Bu Wardah. Saya rasa itu rancangan yang bagus ya Bu. Iya. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan tadi adalah diskusi kelompok dan melakukan presentasi. Iya Bu. Pertanyaan keempat, kira-kira kapan ya Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Sesuai dengan jadwal saya masuk di kelas tersebut, saya merencanakan kegiatan pembelajaran itu yaitu pada hari Rabu Bu, di les ke-5 dan ke-6 pembelajaran. Baiklah, saya akan melakukan supervisi nanti ya Bu di kelas 11 TKJ 1 pada hari Rabu di les ke-5 dan 6. Ya. Jadi nanti saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di kelas Bu, dan setelah itu kita lakukan lagi percakapan pasca observasi. Boleh Bu. Sampai di sini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita barusan Bu? Setelah kita bercakap-cakap tadi, berarti saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana media dalam pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas tersebut. Baiklah, semoga nanti dapat hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah bersedia berbincang-bincang dalam percakapan praobservasi hari ini. Sampai jumpa di observasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang kakak di hari ini? Siapa namanya? Derma. Selain si Derma? Yang lain ada semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan doa dulu ya. Baca doa. Nah, untuk pembacaan doa, Ibu minta ke semua kelas memimpin doa ya.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk melancarkan pikiran kita. Berdoa dimulai. Pada pelajaran PKK ini, karena ini masih pertemuan pertama setelah kita sekolah, sesuai dengan silabus, kita membahas sikap dan perilaku wirausaha. Nah, pada sikap dan perilaku wirausaha ini, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Mengerti baik-baik apa yang ada di video itu. Di situ nanti minta komentar dari masing-masing kelompok. Harus ada berpendapat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada video tersebut? Nah, dari video tersebut, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, ini. Pelajaran dari video tersebut yang dapat saya ambil adalah berani untuk mulai membuka usaha kita sendiri. Ya, bagus. Jadi pada video tadi, dia sudah berani memulai membuka usaha setelah beberapa pengalaman. Nah, yang lain ada lagi? Tadi kan sudah kita saksikan. Nah, dia setelah tamat sekolah, sama seperti kalian nanti setelah tamat kuliah. Nah, jadi ijazah itu dibawanya ke kantor satu. Nah, ternyata dia melamar ke kantor satu, ditolak kan? Nah, ke kantor dua, ditolak lagi. Ke kantor tiga, ditolak lagi. Dan hampir putus asa. Dia beristirahat, kemudian muncul inspirasi kan? Ada inspirasi yang muncul. Ketika dia melihat ada orang yang berwirausaha, tidak perlu ijazah, tidak perlu apa-apa, tetapi dia bisa menghasilkan uang. Nah, dia berani mencoba. Nah, dia berusaha memulai usaha tersebut. Ya, kita kasih akses sampai ini. Ya, ini apa wirausaha? Wirausaha adalah individu ataupun sekelompok orang yang memiliki keterampilan kreatif dan inovatif, berani mengambil risiko, dan berani menciptakan peluang usaha baru ataupun peluang kerja baru. Iya, tepat sekali. Tangan berdiri. Yang lain juga mau maju duluan. Iya, kelompok ini maju. Perwakilan kelompok, mana orang aja ya? Perwakilan kelompok. Sudah disepakati siapa yang mau menjadi moderator, yang menjadi penyanyi, penjawab, sama notulen. Udah ada kan? Oke, mulai. Mari kita sama-sama saksikan presentasi dari kelompok 3 ya. Nah, kalian saksikan dan nanti kalau ada pertanyaan diajukan kepada kelompok 3. Silakan dibuka moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan contoh sikap perilaku kewirausahaan yang akan dibacakan oleh rekan kami Hilmi. Kepada Hilmi dipersilakan. Baiklah, jadi perilaku dalam kewirausahaan itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada berani. Berani di sini ialah berani mengambil risiko, berani belajar, dan berani bertanggung jawab jika bisnis atau usaha yang kita kelola itu bangkrut atau hancur. Yang kedua, memimpin. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, tentunya kita memiliki pegawai-pegawai yang harus kita pimpin. Kita harus berani memberikan contoh dan memberikan mereka sebuah motivasi agar bekerja lebih giat lagi kepada usaha kita. Yang ketiga, disiplin. Di sini kita harus disiplin waktu. Tidak mungkin bagi kita sebagai seorang pengusaha untuk bermain-main dengan waktu ataupun datang terlambat. Mungkin klien ataupun bisnis yang kita kelola akan hancur karena tidak adanya ketepatan waktu ataupun kedisiplinan kita dalam bekerja. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kembali ke teman kita. Demikian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Ya, dan kelompok lain harus ada perwakilannya. Tangannya. Tulisannya dicetak pertanyaannya ya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana contoh sikap wirausaha yang berani bertanggung jawab? Tolong jelaskan. Terima kasih.
contoh belajar untuk berani berwirausaha. Ya, ada dua pertanyaannya dari kelompok 1 dan dari kelompok 2. Sudah dicatat? Sudah bisa langsung dijawab? Iya, dibagi. Yang menjawabnya berarti ada 2 orang yang menjawab ya. Baiklah, sekarang saya jawab pertanyaan pertama dari kita, Elsa. Bagaimana contoh kewirausahaan yang berani untuk bertanggung jawab? Contoh kewirausahaan ataupun seorang pengusaha yang berani bertanggung jawab ialah ia akan mengamati resiko dan hasil yang pertama sebelum ia melakukan sebuah perjanjian ataupun kerjasama dengan pengusaha lain. Yang kedua, ia akan berani bertanggung jawab atas kegagalannya dan tidak mencampakkan pegawai-pegawainya ataupun teman rekan kerjanya yang terkena dampak dari keteledorannya ketika ia gagal. Ia akan bertanggung jawab bagaimana ia mengaturnya dan mengurusnya. Dan yang ketiga terakhir, ia akan belajar dan berinovasi kembali bagaimana ia meningkatkan cara ia bertanggung jawab dan tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika ia memulai bisnis yang baru lagi. Ya. Pertanyaan kedua, contoh sikap belajar. 1. Berani memperhatikan bisnis orang lain. 2. Tidak malu bertanya. 3. Berani dan bertanggung jawab jika bisnis kita gagal atau bangkrut. Bagaimana kelompok 1 dan 2 dengan jawaban dari pertanyaan kalian? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, alhamdulillah karena sudah tepat jawabannya ya. Silakan tutup. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama presentasi dan sudah sama-sama kita saksikan. Nah, di sini kita melakukan refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan. Ibu minta perwakilan dari kalian 1 orang merefleksikan apa pembelajaran, apa pendapat kalian yang akan kita terapkan ke depannya dari materi yang sudah kita bahas bersama. Siapa yang bisa? Ilmi? Ya, coba. Materi kita tadi ada 3 pembahasan. Yang pertama, sikap wirausaha, perilaku wirausaha, dan contoh penerapan perilaku wirausaha. Nah, pada bagian mana saja boleh bebas mau direfleksikan. Kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kedepannya kita akan menerapkan sifat-sifat yang kita pelajari dari wirausaha ini untuk jadi kita akan memiliki sebuah kebiasaan yang baik kedepannya dalam kehidupan kita untuk bekerja ataupun memulai wirausaha yang baru. Sekian, terima kasih. Iya, betul. Jadi pada pembahasan ini kan udah ada sikapnya udah kita bahas, perilakunya udah kita bahas, penerapannya juga kita bahas. Nah, di sini kita harus jangan sekedar dibahas. Jadi nanti kita terapkan pada diri kita, walaupun kita masih berada di bangku sekolah. Mulai sekarang kita harus menganggap diri kita sudah sebagai wirausaha. Sikap-sikap yang sudah kita pelajari tadi itu kita terapkan pada diri kita. Ada dia percaya diri, ada berorientasi pada hasil, ada apa lagi tadi? Nah, kita harus percaya diri, jangan malu, jangan minder. Ketika kita mau memulai usaha, ada orang yang mengejek, ada orang yang mencemooh, kita harus percaya diri, kita yakin bahwa usaha itu bisa kita capai. Ketika kita jatuh, kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, sampai kita berhasil meraih apa yang sudah kita cita-citakan, tentunya dengan bertanggung jawab terhadap keputusan apa yang sudah kita ambil. Nah, karena sudah habis waktunya, biar sudah berbunyi, sampai di sini pembelajaran yang bisa kita lakukan. Karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa kepada ketua kelas supaya mengakhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah untuk
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, karena sudah berdoa dan ini sudah jam istirahat, boleh istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Wardah Hairani Nasution dan Ibu Desi Sukmayanti Harahap sebagai guru yang telah diobservasi, dan saat ini kami juga bersama Ibu pengajar praktik Ibu Tukmaidah Dalimunte. Kemudian pada percakapan observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Desi terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, adapun pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung itu, Bu? Tadi pas kegiatan observasi awalnya saya sempat merasa tegang gitu kan, Bu, karena belum terbiasa. Jadi lama-lama makin kesini makin prosesnya jadi saya bisa lebih tenang lagi, jadi lebih santai lagi. Dan saya merasa senang ketika Ibu mengobservasi saya dalam pembelajaran tadi. Baiklah, kemudian bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk area pengembangan tadi saya membuat ada pengetahuan, ada keterampilan, di mana pengetahuannya itu siswa mampu mengetahui pengertian dan sikap perilaku wirausaha. Sedangkan untuk keterampilan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri sikap dan perilaku wirausaha. Nah, adapun tadi langkah-langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, siswa melakukan kegiatan berdoa, kemudian ada penyampaian tujuan pembelajaran, dan dilanjut dengan kegiatan diskusi kelompok dan ditutup dengan kegiatan berdoa dan refleksi siswa lagi. Oh, jadi sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP ya, Bu. Namun menurut Ibu, apakah masih ada kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran di kelas, Bu? Tadi ada kekurangannya. Kekurangan yang saya rasakan di mana masih adanya siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Masih ada siswa yang masih ragu-ragu dalam berdiskusi kelompok, yang sering diam, murung, tanpa sebab gitu, Bu. Baiklah, sangat disayangkan kalau masih ada siswa yang kurang aktif di kelas ya, Bu. Karena mereka biasanya mengandalkan temannya yang bisa. Kira-kira mengapa ya, Bu, hal itu terjadi? Mengapa siswa tersebut enggan untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut, Bu? Saya rasa dari begitu banyak siswa yang kita ajar di kelas ini kan, jadi gaya belajarnya itu banyak-banyak. Jadi ada siswa yang auditori, ada Iya. yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing begitu, Bu. Iya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Jadi, rencana ke depannya untuk menyesuaikan dengan kenyamanan belajar mereka, begitu ya, Bu? Yaitu menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Iya, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik, Bu. Amin. Seterusnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan pada rencana pembelajaran? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Kalau untuk waktunya saya tidak menentukannya kapan, tapi kalau bisa secepat mungkin. Secepat mungkin saya akan merealisasikan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tadi. Oh iya. Semangat sekali, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas sesuai apa yang Ibu harapkan. Begitu ya, Amin. Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Bu. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Desi dan Ibu Tukma sebagai pengajar praktik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.